PJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Pada episode ini ditemani aku Anin, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2024. Di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu throwback ke zaman-zaman SMA. Nah, kali ini aku ditemenin sama cewek-cewek SMA yang lucu-lucu dan cantik-cantik banget. Halo semuanya! Halo. Nah, boleh tolong perkenalin diri kamu, dari SMA mana, kelas berapa, dan hobinya apa? Oke. Halo semua, aku Clara Yunus, bisa dipanggil Rice atau terkadang Nasi. Saya kelas 10 dari SMA EHI Pasiko PSD. Saya hobinya bergambar dan menulis. Oke, boleh dilanjut? Halo semuanya, nama saya Kayla Aisyah Magnolia, biasanya dipanggil Kayla. Saya sekarang kelas 12, jurusan IPA. Saya berasal dari SMA Kartika 11 Jakarta. Hobi saya yang pertama itu saya suka membaca, terutama buku-buku novel. Banyak banget buku-buku novel karya sastrawan Indonesia yang saya baca, contohnya Terelie, Pramudia Anantathur, Ika Natasha, dan masih banyak lagi. Terus saya juga suka menulis, biasanya sih pandangan saya terhadap suatu hal, perspektif saya. Dan yang terakhir, biasanya untuk mengisi waktu luang, saya suka menyanyi. Bukan suatu keahlian sih, lebih ke kayak untuk mengisi waktu luang aja. Seperti itu. Thank you, boleh dilanjut? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Fania Gita dari SMA Budi Mulia. Saya kelas 12, jurusan IPA. Untuk hobi saya biasanya suka main ice skating teman-teman dari kecil. Oke, boleh. Halo semuanya, nama aku Alia Novita, biasa dipanggil Alia. Aku berasal dari SMA Taruna Mandiri, tepatnya di jurusan IPS, dan aku sekarang duduk di kelas 12. Untuk hobi, aku sama nih kayak Kayla, aku suka membaca. Penulis favorit aku itu Dewi Lestari, dan karya beliau yang paling aku suka itu ada Akar, itu merupakan salah satu bagian dari Supernova series. Dan hobi aku yang lain adalah nonton film, nonton series, dan film favorit aku ada The Shawshank Redemption. Oke, gak cuma cantik tapi aktif-aktif banget ya, hobinya macam-macam juga, ada yang menulis, ada yang membaca. Thank you ya teman-teman udah bisa hadir di podcast POV kali ini. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya nih, apa sih menurut kalian seru dari masa SMA kalau dibandingin sama masa SMP? Mungkin dari Rice? Soalnya waktu masa SMP saya aku homeschooling kan, jadi sehari-hari ketemunya adik terus dari pagi sampai malam. Tapi kalau sekarang SMA udah ketemu teman setiap hari, terus lebih besar lah lingkungannya. Gitu. Jadi lebih ketemu banyak orang ya. Oke, thank you. Dilanjut? Kalau aku dulu kan aku pas kelas 10 angkatan pandemi COVID-19. Nah itu rada susah buat aku komunikasi sama teman-teman aku di atas semua keterbatasan yang ada ya pada saat itu. Nah pas udah duduk di bangku SMA, aku tuh mau masuk SMA Kartika, aku udah set nih goals aku, tujuan aku, kira-kira di SMA ini aku mau jadi apa, kira-kira di SMA ini aku bisa, apa sih yang bisa aku berikan ke sekolah, yang bisa aku berikan buat orang tua aku bangga gitu, dan kira-kira aku nih di masa depan nih mau jadi apa gitu. Dan alhamdulillah atas semua yang udah aku tulis gitu, Tuhan memberikan aku kesempatan untuk mewujudkan mimpi aku satu persatu ya. Mulai dari yang pertama aku di tahun pertama aku masuk sekolah, aku join ke OSIS dan aku diterima jadi sekretaris 2 di organisasi tersebut. Lalu di tahun berikutnya aku juga berkesempatan maju dan menjabat sebagai ketua OSIS baru lengser 2 hari yang lalu. Nah itu sih pengalaman yang menurut aku SMA ini beda banget daripada SMP, karena dulu di SMP aku nggak dapat pengalaman itu sih gitu. Jadi bisa lebih banyak kenal orang, ya, terus jadi pengalamannya lebih banyak, terus banget. Bisa mewujudkan mimpi kamu satu-satu tadi. Keren banget. Oke, boleh dilanjut? Kalau untuk aku sendiri, aku seneng banget di SMA ini karena aku bisa mengasah semua skill aku yang aku pengen dari dulu, contohnya public speaking. Untuk SMP, sebenarnya aku masih agak kurang suka di SMP aku karena aku kan di pondok ya, jadi banyak hukuman-hukuman yang saya sendiri udah mematuhi peraturan, tapi karena teman-teman saya yang membuat kericuhan, jadi karena saya dekat sama mereka jadi saya ikut ke bawah juga ya. Terus kalau misalnya SMA kan ini kan bener-bener kayak bebas banget, enak, teman-temannya juga enak. Terus waktu SMP juga COVID-19, jadi aku
keterbatasan untuk kayak pengen lomba sana sini, jadi tuh susah banget gitu. Kalau untuk SMA ini kan udah bebas, jadi enak. Nah, mungkin teman-teman sobat UPJ yang dulu SMP-nya di pondok terus SMA-nya di SMA negeri bisa relate kali ya. Nah, boleh dilanjut. Oke, kalau aku sih mungkin kita bisa throwback dulu ya ke masa SMP nih. Waktu SMP kan sama nih kayak Kayla sama Gita. Kita juga sama-sama angkatan COVID, jadi mungkin kita bisa lah ya. Mungkin yang angkatan COVID juga yang nonton bisa merasakan nih gimana masa COVID tuh dengan segala keterbatasan yang ada gitu kan, walaupun masih bisa ketemu lewat Zoom, tapi kan beda ya gimana cara itu kita bisa berinteraksi langsung. Dan dulu tuh waktu SMP, jujur aku anak yang ikutin alurnya aja, aku nggak terlalu peduliin sama masa kedepannya tuh gimana, aku nggak peduli sama masa depan aku gitu, apalagi pas kelas 7 kayak ya ikutin alurnya aja gitu. Tapi akhirnya pas kelas 9 aku tuh diberikan opportunity, aku jadi MC, Master of Ceremony di acara wisuda, dan di situ ternyata benar-benar jadi momen yang sangat berkesan karena akhirnya di situ tuh aku menyadari potensi aku gitu, kayak ternyata aku suka nih ngomong-ngomong di depan banyak orang, aku suka public speaking, dan akhirnya aku mencoba untuk mengasah skill-skill tersebut di masa SMA. Dan itulah yang membuat masa SMA aku jadi lebih berarti daripada masa SMP. Dan alhamdulillah sih aku bisa mengasah skill-skill tersebut kayak public speaking, aku bisa menyalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, menyalonkan diri sebagai ketua OSIS walaupun akhirnya gagal, tapi ya failure is a lesson ya, kegagalan adalah pelajaran. Jadi aku juga nggak merasa rugi sama sekali, justru aku mendapatkan banyak pelajaran, aku mendapatkan bisa mengasah banyak skill lah ya, salah satunya itu public speaking. Terus bisa di SMA tuh lebih kayak merasa lebih aktif aja sih, lebih aktif berpartisipasi, terus lebih aktif dalam mencari kegiatan-kegiatan gitu. Contohnya sekarang aku lagi suka banget cari kegiatan volunteer. Dan entah kenapa aku jadi lebih merasa kayak ada banget self development-nya gitu di masa SMA gitu. Keren-keren banget loh. Aku seneng ngeliat kalian jujur udah cantik-cantik, aktif, mau ngejar mimpinya dari sekarang. Nah, buat teman-teman sobat UPJ, terus utama yang mahasiswa-mahasiswi ya, coba nih didengerin adik-adiknya. Mungkin buat yang masih malas-malas bisa ikutan lebih aktif dan fokus ngejar mimpi dari sekarang. Keren, tepuk tangan dulu dong buat kita. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, ada nggak sih pengalaman yang unik atau lucu dari masa SMA kamu? Boleh diceritain dari Rais? Kayaknya salah satu masa paling lucu banget itu waktu ada show and tell semacamnya buat anak-anak SMP, SMA, soalnya kan lagi bosen, gabut. Jadi gurunya suruh ya udah kalian yang ditunjuk itu berdiri di depan terus ceritakan yang paling lucu. Itu ada banyak banget ceritanya, itu seru banget. Terus akhirnya kita makan es krim bareng. Itu dong sih. Nah, boleh diceritain nggak pas show and tell kamu cerita apa? Aku untungnya nggak diunjuk. Nggak diunjuk. Oke, Kayla? Kalau aku sih mungkin paling lucu ya Kak. Jadi waktu itu kan di saat-saat UAS aku belajar kan sampai malam, belajar begadang. Nah abis selesai belajar itu biasa aku scroll TikTok, scroll Instagram, buka YouTube gitu, nggak sadar tuh udah larut malam gitu, besok paginya harus sekolah. Nah pas di sekolah aku lagi mata pelajaran matematika, kebetulan pada saat itu lagi pelajaran matematika, itu aku nahan ngantuk sampai kayak ketidur-tiduran gitu. Aku kira guru aku nggak notice kan aku ngantuk gitu, karena duduknya 3 dari belakang gitu. Terus abis itu ternyata beliau notice, terus aku dipanggil ke depan untuk ngerjain soal matematika, dan alhamdulillah pada saat itu bisa ngerjain. Cuma kejadian setelah itu yang menurut aku tuh lucu gitu, aku tiba-tiba disuruh sholawat di depan kelas. Disuruh sholawat depan kelas dari awal sampai akhir. Terus yang bikin lucu tuh waktu itu ada salah penyebutan kata ya, jadi itu membuat aku diketawain sama satu kelas gitu. Jadi posisi lagi ngantuk diketawain, menurut aku itu berkesan banget sih, itu lucu sih. Ini shout out buat guru-guru SMA, kenapa orang ngantuk abis disuruh ngerjain matematika disuruh sholawatan? Iya, makanya. Iya, tolong. Oke, boleh dilanjut kita? Untuk aku sendiri, sebenarnya aku punya banyak banget hal-hal pengalaman lucu, tapi itu dari teman-teman aku. Jadi kayak teman-teman aku tuh, aku punya banyak teman-teman yang lucu-lucu banget. Jadi aku nggak ingat sih Kak apa aja pengalamannya. Jadi
ya pokoknya banyak banget tapi aku nggak ingat. Tapi kalau udah sama teman emang asik aja ya. Iya. Oke, nah boleh Alia? Aku ya. Apa nih? Gak ada kok. Jadi kalau di sekolah aku kan ada musola, ya Oke. kan? Ada mukena kan? Tapi biasanya kita kan suka milih-milih ya. Mana sih mukena yang paling enak nih buat dipakai? Dan itu tuh Oke. aku kan temenan berempat, berlima ya. Ada gengnya gitu berarti? Iya. Oke. Oke, ada gengnya. Terus kita tuh jadi rebut-rebutan gitu loh mukena yang paling enak nih, dan mukena yang paling enak cuma ada beberapa. Nah waktu itu saking aku kan anaknya lumayan apa ya, kayak gue harus dapet nih, harus dapet nih. Nah jadi aku tuh buru-buru, aku bener-bener lari kenceng sampai musola, dari lantai 2 sampai lantai 1 musola. Cek, yes dapet. Nah tapi aku udah bahagianya tuh udah lewat 5 menit apa ya, tapi akhirnya pada suatu saat aku sadar kalau misalkan aku lagi mens. Ya ampun. Tapi aku jadi kayak Iya kayak udah dapet tapi kayak Udah dapet, nggak tapi kayak, jadi gitu. ya elah, gitu sih. Jadi ya itu sih yang menurut aku kocak. Tapi keren sih, masa sampai ngambil mukena pun kamu kompetitif. Iya. Patut dicontoh guys. Nah kan tadi udah ngomongin nih SMA jadinya ketemu teman udah nggak covid segala macam seru. Boleh dong diceritain apa sih yang membuat persahabatan di SMA atau geng-gengan tadi terasa lebih spesial gitu? Boleh diceritain dong pengalamannya. Buat aku kan kalau waktu SMP dan SD itu aku bertemanan dari berbagai macam umur, dari anak kecil, terus yang lebih tua dari aku, mahasiswa lah, apalah. Jadi kalau yang teman-teman yang seumur aku itu nggak terlalu banyak. Jadi tiba-tiba dicampurkan di SMA, ceburin tuh 3 kelas anak SMA seumuran aku, itu kayak fresh banget. Waduh, ini ngerti aku ini Wih, orang-orangnya ini. jadi relate ya. Ya, jadi relate. Oke. Kalau Kayla? Aku di SMA ini kan ketemu banyak banget ya teman-teman, terus sahabat-sahabat baru dibandingkan pada saat SMP. Nah, kebetulan aku temenan jadi temen aku tuh, aku duduk di sini, terus temen aku 3 lainnya tuh kita kan duduk sebangku berdua. Nah, temen aku tuh kebetulan yang di kelas 12 ini tuh 2 bangku aku sama bangku di depannya gitu. Oh, gengnya satu deret. Iya, satu deret. Bagus, Heeh. Oke. Terus abis itu mereka ini menurut aku yang paling aku syukurin banget sama di masa SMA ini, karena mereka ini yang selalu ada buat aku, selalu support ya kegiatan-kegiatan aku yang tentunya yang positif. Terus abis itu mereka ini udah tahu Kak kayak aku apa adanya gitu, dan mereka tuh tetap manage untuk tetap ada di samping aku. Menurut aku itu keren banget, dan menurut aku tuh suatu yang aku tuh bersyukur banget aku dapetin di SMA ini, tuh temenan sama mereka gitu sih Kak. Mau ada titip salam? I love you. I love you. Oke. Boleh dilanjut kita? Jadi di SMA ini bener-bener indah banget masanya. Aku punya gerombolan geng gitu, namanya Ngawi. Oke, shout out buat Ngawi. Ngawi. Terus ini kita gengan dari kelas 10, jadi udah 3 tahun gengan. Mereka tuh selalu ada buat aku. Kalau misalkan aku lagi kayak sedih, aku tuh suka cerita ke mereka. Terus juga aku punya banyak temen kelas yang dimana emang bisa diajak serius, bisa diajak ambis, bisa diajak bercanda. Terus kita juga suka ke kantin bareng-bareng Kak. Satu kelas tuh kantin. Wow, oke. Gengnya rame ya. Iya. Oke. Terus ada juga temen aku tuh yang kayak tiba-tiba teriak gitu. Namanya Kenan. Kenan. Salam buat Kenan. Iya, Kenan. You're so funny. Asik. Terus Oke. kakak tau gak sih dia teriaknya gimana? Kayak ceritanya kalau misalkan lagi hujan nih, terus dia kayak tiris, gitu Oh, astaga, orang Bandung, Oke, terima kasih. Bener-bener cerita yang indah buat aku nanti buat ke depannya. Terima kasih buat Kenan dan Gigi karena udah suka neriakin pas hujan, pas kering, semuanya diteriakin sama dia. Oke. Tiris, boleh dilanjut. Oke, untuk aku sendiri, kenapa pertemanan masa SMA tuh lebih kayak apa tadi pertanyaannya? Berkesan. Berkesan gitu ya. Kalau di SMA kan aku jadi lebih ketemu banyak orang, bermacam-macam orang ya. Dan pasti beda dong teman-teman masa SMP dan masa SMA. Mungkin di SMA tuh terasa lebih serius. Walaupun gak serius juga sih. Masih banyak yang lucu. Tapi yang kalau lebih spesifiknya sih teman-teman aku.
FYI kita tuh satu grup ada satu grup kan 5 orang, 3 orang kita masuk 5 besar. Wow, oke. Jadi kita lumayan sama-sama sangat mengejar nilai, tapi yang bikin aku salut adalah mereka tuh kayak gak pernah apa ya. Kalau aku kan tipe orang yang sangat menggebu-gebu. Kompetitif. Iya, aku sangat ya mungkin bisa kayak merebut mukena tadi. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin ya bisa in a bad way or in a good way ya. Tapi kadang aku tuh suka emosi sendiri kalau misalkan nilai aku tuh nggak sesuai ekspektasi. Dan aku tuh salutnya mungkin di sini terkesan seperti aku adalah orang yang pengen dimengerti terus ya. Tapi mereka tuh selalu ngerti sama aku yang seperti ini gitu. Jadi jujur itu sangat berkesan sih buat aku karena bisa menemukan orang bisa terima kamu apa adanya. Iya, bisa terima aku apa adanya. Dan kadang kalau aku marah-marah gitu ya atau menggebu-gebu gitu, aku kan suka minta maaf. Minta maaf ya, gue selalu kayak gini, kayak gak pernah berubah, tapi gue bakal selalu berusaha kok. Dan dijawab kayak gak apa-apa, jadi Alia yang biasa aja. Itu kayak kayak oh my god, itu sesuai yang itu ya sama gue. Dong kasih salam buat teman-temannya. Sebut aja ya namanya. Sebut nama gengnya dong. Buat nama geng. Ada grup WA kan? Ada sih. Nah, sebut nggak apa-apa. Grup Serbaguna. Serbaguna. Keren banget namanya. Serbaguna. Serbaguna. Dan teman-teman aku namanya ada Cecia, Naila, Najwa, Davina. Love you all. Love you Thank you for thank you for always being there. Keren-keren banget. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau nanya dong. Kamu ada nama geng gitu nggak sama teman-teman SMA? Anak-anak kita baru bertemanan sih. Oh, bertemanan. Enggak yang geng. Soalnya kamu baru kelas 10 ya? Iya. Kalau Kayla ada nama gengnya? Ada, nama gengnya tuh grup Inut. Jadi itu sebenarnya imut, tapi karena typo jadi grup Inut gitu. Dan dibiarin aja. Iya. Tapi kalau grup Inut ini isinya bukan cuma 4 orang tadi, Kak, ada berapa ya? 8 apa 7 gitu. Rame. Iya, jadi campur sama deret sebelahnya lagi gitu. Baik, berarti shout out ke grup Inut, Ngawi dan Serbaguna. Kalian udah jadi teman-teman yang suportif banget buat cewek-cewek cantik ini dan buat teman-teman Rais yang di kelas sudah bisa jadi good influence dan menerima kalian apa adanya, betul? Betul. Nah, selanjutnya pelajaran apa yang kalian tuh paling sukai di masa SMA dan kenapa? Boleh diceritain juga kok, mungkin guru favoritnya. Dari Rais dulu. Kebanyakan. Satu. Anak ambis biasa gini, guys. Kayaknya yang favorit itu kimia. Wow. Oke. Kenapa? Walaupun aku sebenarnya nggak minat di kimia, di IPA 2 itu saya suka banget tuh gurunya, Miss Maria itu seru ngajarnya, walau agak ngebut. Itu seru banget gurunya. Meskipun Miss Maria ngajarin ngebut, tapi seru banget. Iya, seru. Oke. Kamu, Kayla? Aku ada 2, Kak, sebenarnya. Boleh. Aku suka seni budaya sama matematika. Guru aku yang tadi yang suruh aku sholawatan. Ya ampun, oke. Aku suka seni budaya karena menurut aku kayak kita ngerjain suatu hal, ngerjain sesuatu itu kan butuh seni ya, butuh seni. Nah, aku dapat itu di pelajaran seni budaya. Aku jadi tahu gitu kayak seni dalam bernyanyi, seni dalam menari gitu untuk menikmati sebuah tarian yang elok, tarian yang bagus itu sebenarnya gimana, seni dalam menikmati sebuah karya kerajinan gitu. Terus juga gurunya juga aku suka, tapi gurunya ini udah keluar, terus sekarang diganti guru baru. Cuma guru barunya ini juga seru banget. Terus kalau matematika, aku suka matematika karena aku suka ngitung sama kalkulasi. Apalagi kalau misalnya aku tuh udah ketemu nih cara ngerjainnya gitu, polanya, aku tuh bakal aku bakal terus-terusan ngerjain tipe soal yang sama, dan aku tuh suka banget ngerjain matematika karena itu buat aku tuh tertantang. Jadi aku suka banget ngerjain sesuatu yang buat aku tertantang gitu. Jadi itu sih aku suka seni budaya sama matematika. Gurunya matematika tadi aku suka juga namanya Pak Wawan yang suka nyuruh aku sholawatan di depan. Itu sih paling. Terus guru seni budayanya tadi mau dikasih rate nggak, guru yang lama sama yang baru? Atau masih disebut? Dua-duanya 10 out of 10. Dua-duanya 10 out of 10. Iya, Oke, boleh dilanjut. Kalau kita apa?
Aku ada 3. Aku ada 3 mata yang aku suka. Makin banyak ya main di sini. Oke. Gue 4 Aku Boleh. aku baik banget sama kalian teman-teman. Soalnya aku tuh nggak suka matematika yang dimana itu hitung-hitungan, dan aku kan orangnya cepet lupa, dan kayak emang dari dulu nggak suka MTK sih. Terus aku ada suka kimia, biologi, sama bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau untuk kimia dan biologi itu aku bukan suka mapelnya. Aku suka mapelnya karena gurunya ngajarnya tuh bener-bener enak banget, enjoy banget, dan bener-bener jelas sampai kita paham semua gitu. Jadi aku suka gitu teman-teman. Kalau Alia? Aku sendiri, aku suka 10 pelajaran. Wow. Aduh, ini udah dikejar sama waktu, tolong. Aku suka 2 pelajaran. Yang pertama ada sosiologi, yang kedua ada bahasa Indonesia. Since aku anak IPS, aku mungkin bisa dibilang ya, orang-orang tuh banyak yang bilang, misalkan IPS tuh menghafal, anak IPA gitu. Nah ya, kebetulan aku anak IPS, aku kalau sosiologi tuh aku suka aja sih mempelajari society gitu ya, mempelajari masyarakat tentang orang-orang. Ya menurut aku menarik aja gitu. Terus kalau bahasa Indonesia, karena dulu tuh aku sempat bimbel kelas 9, dan guru bimbel aku tuh benar-benar sportif gitu ya, benar-benar membantu aku dalam pelajaran bahasa Indonesia sampai akhirnya kenapa aku bisa suka bahasa Indonesia tuh karena aku selalu mendapatkan nilai yang memuaskan di situ. Jadi aku suka. Dan ketika mendapatkan nilai yang kurang, depresi berat. Jadinya kayak, aduh kok kenapa nih gitu kan. Itu sih, 2 itu. Oke, jadi sosiologi sama bahasa Indonesia. Mungkin kalau misalnya ada 10 tadi bisa kita cerita abis ini, abis selesai podcast. Bisa. Masih banyak waktu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kalian menjaga keseimbangan antara belajar, ngikutin ekstrakurikuler, terus tadi bersosialisasi sama geng-gengnya? Pasti butuh waktu dong. Gimana sih cara nyimbanginnya? Singkat aja. Boleh dari Rais? Sebenarnya aku punya nggak terlalu seimbang. Nggak terlalu seimbang. Bad time management ya. Iya, aku baru banget ke yang namanya sekolah itu kalau waktu aku homeschooling itu pelan banget. Jadi tiba-tiba ngebut. Ini gimana? Jadi suka kececer, deadline udah habis, terus gimana. Tapi aku lama-lama dalam 6 bulan ini dalam sekolah itu udah lumayan. Oh ini kayak gini nih. Oh oke. Berarti lama-lama udah jadi better time management-nya. Karena ikutin kebiasaan tadi ya, sehari-hari udah kebaca polanya, jadi ngerti. Lanjut Kak. Kalau aku ngebagi ekstrakurikuler, sosialisasi sama teman, kebetulan di kelas 12 ini kan udah nggak ada ekstrakurikuler ya, karena kelas 12 difokusin untuk masuk ke PTN impian. Jadi sekarang fokus aku dan prioritas aku cuma di 3 hal, itu belajar, sosialisasi, sama waktu yang aku habiskan buat keluarga sih Kak. Jadi kalau misalnya cara aku ngebagi waktu, biasanya di weekday aku ngabisin waktu buat belajar sama sosialisasi. Kebetulan kan kalau misalnya ke sekolah pasti belajar sekalian sosialisasi kan, sama aku juga bimbel gitu sekalian sosialisasi. Nah kalau weekend biasanya aku habisin khusus untuk spending time waktu sama family, sama keluarga gitu. Saya nonton atau kayak makan bersama. Pokoknya dalam 1 minggu itu udah ada tupoksi sama porsinya masing-masing antara keluarga, teman, dan juga sosialisasi gitu. Itu sih Kak paling. Bagus ya teman-teman. Sesibuk-sibuknya kalian tetap ingat keluarga di rumah. Betul? Oke, boleh lanjut kita. Untuk aku sendiri, aku emang udah dari dulu kalau misalkan belajar tuh di malam hari atau nggak di pagi hari. Kan aku kan kalau sekolah itu di SMA ini siang teman-teman, jadi bukan pagi, dari jam 12:30 sampai jam 5:30. Jadi kan kalau misalkan aku belajar antara malam atau nggak pagi. Jadi kalau misalkan mau ngambil eskul itu, aku harus sudah ngejadwalin nih sebelum aku ngambil langkah ke depannya. Aku harus lihat nih, ini bisa nggak nih aku jalanin. Aku juga harus tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi emang kita harus tahu strateginya gitu, dan kita juga harus pintar-pintar manajemen waktu kita. Itu keren banget. Oke, jadi time management kamu udah quite oke ya? Ya. Mantap. Boleh lanjut Alia? Kalau aku sih, jujur aku bukan tipe orang yang terlalu ideal ya. Aku cenderung ngikutin alurnya aja. Go with the flow. Yes. Oke. Dan lebih ke apa ya? Aku tuh yang penting itu guys, kita tuh harus punya kontrol diri. Jangan gampang disetir jadi orang, dan disiplin sih sama diri sendiri. Jadi aku nggak perlu yang kayak to-do list. Yang penting aku punya kesadaran diri aja. Jadi aku harus sadar prioritas aku di saat itu tuh apa? Apakah tugas atau hal lain? Jadi
kalau ada yang memang penting untuk dikerjain, ya aku usahain untuk selesai di hari itu juga. Terus jangan gampang disetir, itu maksudnya kalau misalkan ada yang ngajak main, tapi di satu sisi tuh udah ngerencanain nih, gue mau ngerjain ini, yaudah kerjain aja. Jangan cabut. Ya, jangan cabut gitu. Ini Jangan kebiasaan nih jangan orang-orang kesetir gitu ya. kayak gini. Terus kalau disiplin ya sesuai sama yang aku bilang tadi, kalau udah ada sesuatu yang harus dikerjain, ya kerjain di saat itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda, itu tuh malah bikin makin kacau ke depannya kan. Jadi aku berusaha untuk tetap berada dalam Harus kontrol punya itu prinsip gitu. ya. Dan alhamdulillah aku orangnya gak gampang kesetir juga ya. Jadi kalau misalkan mau ini ya harus maunya ini gitu. Jadi dibagi-bagi juga antara keharusan, Prioritas berarti ya. antara prioritas dan kesenangan kita juga gitu, hiburan kita gitu sih. Oke, nah ini mungkin udah pertanyaan hampir-hampir terakhir. Apa sih yang bikin masa SMA jadi salah satu fase terpenting dalam hidup kalian? Boleh? Buat aku kan kalau buat SMP dan SD aku ya hidup segitu-gitu ya. Tapi SMA aku mulai nyadar, kayaknya aku harus udah mulai worry masa depan ini. Jadi aku udah pikirkan aku mau apa sih? Udah mau mulai serius ya? Udah mulai baru serius dan udah mulai planning. Aku mau keluar negeri, mau kemana? Terus berapa biayanya? Harus gimana? Oke, Kayla? Kalau menurut aku fase SMA ini fase terpenting dalam hidup kan SMA ini kan fase transisi dari remaja ke dewasa ya. Terus kan ada tuh yang pernyataan umum yang bilang tuh katanya masa-masa terindah itu di SMA gitu. Nah aku tuh setuju sama statement itu karena banyak banget pengalaman-pengalaman, terus hal-hal yang bisa aku pelajarin dari aku di SMA ini. Terus banyak banget juga kenangan-kenangan yang menurut aku tuh memorable, unforgettable yang aku dapat tuh di masa-masa SMA ini. Terus kayak di SMA ini juga aku jadi lebih fokus kayak yang tadi Price bilang gitu, kayak dulu SMP aku males-malesan, procrastinating apa-apa, tapi pas SMA aku kayak wah nih gue harus lock in nih, kayak harus bener-bener ngejar impian buat nantinya di masa depan gitu sih. Kalau kita? Aku juga setuju banget sama Kayla. Kalau misalkan masa-masa SMA itu bener-bener masa yang gak bisa dilupain dan bener-bener masa yang paling indah, dimana kita juga saling bener-bener teman-temannya itu saling ngerangkul, saling support, terus juga kita juga menyusun strategi untuk depannya seperti apa. Dan di masa SMA ini adalah masa-masa terakhir kita sekolah. Apalagi kita kan agit nih, udah bentar lagi mau lulus. Agit bahasanya, oke. Tuh. Terus abis itu juga sebelum masa-masa SMA ini adalah masa-masa sebelum kita menjadi mahasiswi universitas impian kita. Amin. Oke, dari Alia? Kenapa SMA menjadi fase terpenting ya? Tentu karena kita tuh berada satu langkah sebelum kehidupan yang sebenarnya ya, perkuliahan kan, dimana kita tuh ya abis kuliah kerja gitu kan. Jadi kita harus benar-benar set goals dari SMA gitu kan. Contohnya sekarang aku kelas 12 udah benar-benar banyak banget pikiran. Hari-hari ya nangis mikirin masa depan gitu kan. Mau jadi apa nih gue, mau masuk mana gitu kan. Jadi kayak bener-bener stres gitu kan, mikirin ke depannya gimana. Tapi ya mau gimana pun kita harus tetap enjoy ya. Jadi ya udah. Terus kenapa jadi fase terpenting ya? Karena menurut aku tuh kita tuh bisa explore banyak hal di SMA. Karena itu kan juga kayak yang kita bilang, kita tuh terakhir kalinya menjadi seorang siswa gitu, dan akhirnya bakal jadi mahasiswi. Jadi itu sih yang menjadi fase terpenting. Oke, nah terima kasih banyak teman-teman cewek-cewek cantik, agit-agit. Mungkin siswi yang baru masuk kelas 10 Rise, welcome to the club. Nah, terima kasih untuk episode kali ini, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Aku juga bangga banget sama kalian semua, udah keren banget, udah aktif, udah memperjuangkan masa depan, udah mulai serius. Buat Sobat UPJ di rumah, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe POV Podcast on Video. Dadah!